Dimuliakan Tuhan untuk menghadirkan untuk kita mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hormat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi kita akan berdiri, kita akan menaikkan pujian kita, kasih dari surga yang mengaturkan ini. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Biarlah anak Roh Kudus kasih yang terus mengalir atas hidup kita.
dari surga memenuhi tempat duduk. Kasih dari Bapa sekali, kasih dari Yesus mengalir hatiku, berbuah sampai Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Bapa. Di pagi hari ini cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan telah mengumpulkan Tuhan kami anak-anak di tempat ini Bapa. Tiada lain maksud dan tujuan kami Tuhan, yaitu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Berbicara dalam setiap hati kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, tiada yang terkecuali Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan Yesus dalam tangan Tuhan. Tuhan kau berkati Tuhan hamba-Mu pagi ini yang melayani Bapa, pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, HP Tuhan, semuanya Tuhan Yesus kau urapi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengurapan-Mu yang dari surga mengalir bagi anak-anak pagi hari ini, sehingga mereka bukan biasa-biasa saja ketika melayani Tuhan, tapi mereka menjadi anak yang luar biasa karena kau telah memakai mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terkhusus juga Tuhan kami berdoa kepada hamba-Mu yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, berkati setiap Tuhan di lidah bibir hamba-Mu, biar setiap Tuhan firman yang ditabur oleh hamba-Mu bisa kami dengarkan dan termateri dalam kehidupan kami Bapa, dan bisa menghasilkan buah yang matang Tuhan, menghasilkan buah Tuhan Yesus 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Firman yang kami dengar bukan sebagai Tuhan Yesus pendengar saja Tuhan, kami mau juga menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang tetap menyertai ibadah kami Tuhan. Kau berkati anak-anak di tempat ini, berkati sidang Jumat Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak yang belum sampai juga Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini dengan Tuhan Yesus sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami, berkati setiap Tuhan Yesus yang menjadi keinginan kami Tuhan Yesus. Apa yang menjadi doa-doa kami bagi Tuhan, bagi perkembangan gereja ini juga Tuhan, Engkau yang berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami penuh dengan ucapan syukur. Mari yang percaya katakan amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan sebelum kita lanjut untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah. Dua, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Tiga, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Adalah juru selamat. Pengantara kita raja segala raja. Empat, manusia harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Lima, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Persilakan duduk. Baiklah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan, kita mau berkemenangan sehingga kita bisa bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, hati kita girang. Kita datang
firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita sambut kembali pujian kita, mari kita sambut Sang Raja. Yesus
Dari damai dan kekuatan baru.
Haleluya. Terima kasih Bapak. Semoga sekolah harapan dalam hidup kami. Ini hidup kami Bapak. Harus serahkan seluruh hidup kami. Persembahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya ini mendengarkan sabda Tuhan. Cara hidup kami. Cara simulasi hati dan pikiran. Penjawab Pak Gembala firman dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Dipersilakan ada dulu saja sama. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Haleluya. Ada suara bahasa suara. Kemarin sempat kehujanan, kami baru juga dari Pangkalan ya. Baru pulang dari Sabtu kemarin, memang kami mendadak sekali. Begitu habis selesai coblosan itu, besok harinya saya ke Pangkalan bersama dengan istri. Hujan juga, lumayan juga, saya puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan. Perjalanan boleh berjalan dengan lancar. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember, ya. Luar biasa ya saudara. Bedanya antara Natal ke tahun baru dengan tahun baru ke Natal itu berapa hari? Nah, sama atau tidak? Natal ke tahun baru ke Natal, ya. Beda ya. Kalau Natal ke tahun baru itu 1 minggu aja, tapi kalau tahun baru ke Natal 1 tahun. Nah itu kita puji Tuhan ya, kita sudah 1 tahun di akal Tuhan, disertai Tuhan perjalanan kita jika kita boleh ada di tempat ini. Ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini, saudara. Baik itu kesehatan, keuangan, jika tanpa Tuhan, kita nggak akan sampai di ujung tahun ini. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan kita sampai di ujung tahun ini. Kesehatan Tuhan berikan, keuangan Tuhan berikan. Nah, kalau tidak diiringi dengan Tuhan, kita akan sampai di ujung ini. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Hari ini ya, saya mau bawakan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam kitab Galatia ini, saudara semua, ini sebenarnya ada beberapa ayat, saya beri 3 ayat saja. Ini hanya pokok-pokok saja, karena saya mau menyampaikan yang pada intinya, temanya saja, apa yang terkandung di dalam pesan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita boleh baca, Bapak Ibu Saudara ya, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam firman Tuhan hari ini. Galatia pasal 6. Oke. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 sudah menemukan? Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita akan baca bergantian, saya ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan saya 3 kembali. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 2, 3. Bertolong-tolonglah membantu. Demikianlah kamu menghidup Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Nah ini kalau dari baikop saling membantulah kamu, ya, saling membantulah kamu. Kalau di dalam baikop lain judulnya saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nah hari ini saya membawakan judul ini saudara. Dari ayat 1 tadi, menegur. Ini jangan dikatakan menegur itu sesuatu yang negatif, tetapi di sini adalah mengingatkan, ya, mengingatkan.
Mengingatkan adalah kewajiban rohani memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita menegur seseorang, mengingatkan seseorang, itu semua kita lakukan karena Kristus. Karena itu adalah aturan, karena itu adalah hukum Allah, di mana kita punya kewajiban untuk menegur seseorang, melakukan seseorang. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kenapa ini kita lakukan, saudara? Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Roma, ya, Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Ya. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Adakah yang merasa paling benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan? Ya. Tidak ada orang yang tidak berdosa, maksudnya demikian. Tidak ada orang yang tidak pernah melanggar hukum Allah, seorang pun tidak ada. Semua orang itu tidak luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Semua orang itu telah berdosa. Dan tidak ada orang yang berdosa yang tidak bisa berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Tidak orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu sudah kodrat, saudara. Itu sudah pasti itu. Kalau orang berdosa kok tidak melakukan suatu dosa, maka firman Tuhan ini ada yang keliru nih. Bukan orang berdosa tidak bisa berbuat tidak berdosa. Bisa. Orang berdosa bisa tidak berbuat tidak berdosa. Nah, ini kata-katanya yang kelimat, saudara. Tapi orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Orang berdosa itu seperti kalajengking. Tahu kalajengking? Apa kalajengking itu? Skorpion, ya. Nah, skorpion itu. Kalajengking pada waktu itu ingin menyeberang ke sungai. Ingin menyeberang sungai. Ada seekor kata. Karena dia tidak bisa menyeberang, dia minta tolong seekor kata. Kata, tolong ya, saya mau menyeberang ke sebelah. Tolong antarkan saya supaya saya bisa menyeberang ke sebelah. Dengan senang hati si kata itu, ayo kita antar dia seberang, loncat dan sampai. Begitu sampai di seberang, kalajengking ini di samping mengucapkan terima kasih, begitu sampai di darat, dia mendengar kata ini, disengatnya kata ini. Nah, si kata kan heran, kalajengking, kenapa kamu mendengar saya? Bukankah kamu sudah saya tolong? Lalu dijawab oleh seekor kalajengking ini, skorpion ini, bukankah kamu tahu bahwa itu adalah kalajengking di mana itu pasti mendengar? Orang berdosa juga begitu. Bisa berbuat baik, tapi orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Seperti kalajengking yang naturalnya dia adalah mendengar orang berdosa, pasti berbuat dosa. Ya. Masalahnya begini, saudara. Orang kadang-kadang tidak menyadari. Orang tidak menyadari kalau dirinya berbuat dosa. Orang tidak merasa kalau dirinya itu sedang melanggar yang namanya hukum. Saya pernah ke Pangkalan Bun pada waktu itu. Biasanya di situ tuh nggak ada yang namanya lampu merah, kuning, hijau, nggak ada. Karena pada waktu saya lama turun ke Pangkalan Bun, saya langsung jalan begitu saja. Saya terobos begitu saja. Saya nggak lihat orang perapatan sebelah sana jalan sepada pada saya nggak perhatikan, langsung saya lewat begitu saja. Tapi orang hendak melototi saya.
Saya bingung. Setelah saya sampai di seberang, saya baru sadar, ternyata saya melanggar daripada lampu merah yang saya terobos saja. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong ampuni saya. Saya baru tahu, nggak sadar. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, seperti kalajengking. Naturalnya orang berdosa, ya seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya melihat ada sebuah truk. Saya jalan di belakang. Ada tulisan blind spot. Tahu artinya blind spot, saudara? Ya, itu area berbahaya. Ya, titik-titik berbahaya, area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi. Kalau kita sudah bisa membaca itu, berarti kita sudah jarak sangat dekat sekali. Itu dalam posisi bahaya. Nah, begitu saya langsung mundur. Saat kita tidak bisa membaca itu, berarti kita aman. Tetapi saat kita berada sangat dekat sekali, kita dalam titik bahaya. Di mana ada suatu titik itu dalam area yang sangat bahaya sekali, bisa saja terjadi kecelakaan. Blind spot itu area, suatu area yang tidak bisa dilihat oleh pengemudi. Dalam hati, saudara, dalam hati saya berpikir begini, saya bersyukur pada sang sopir ini. Dia sudah memperingatkan saya, ada tulisan blind spot. Tentu kalau ada kendaraan lain pun juga akan membaca blind spot. Nah, saya akan berterima kasih. Oh, berarti sopir ini adalah memperingatkan saya dan orang-orang yang ada di belakangnya supaya hati-hati. Dengan kata begini, hati-hati, saya nggak bisa lihat kamu. Nah, tentu kan saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya jaga-jaga. Mundur saya. Karena apa? Ketika mendadak dari mata Allah memang bahaya. Dan blind spot itu salah satu menjadi penyebab kecelakaan yang paling bahaya. Makanya ketika ada kecelakaan yang beruntun itu ya, kecelakaan beruntun itu apa dia tumpuk-tumpuk ya, yang beberapa waktu yang lalu ada beberapa belas kendaraan. Karena apa? Mereka dalam posisi blind spot ini tadi, nggak jaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia juga begitu. Ada area blind spot, ada area titik-titik bahaya di mana orang bisa celaka. Ada saatnya di mana saya dalam posisi bahaya. Tetapi saya kadang-kadang tidak melihat kalau saya dalam posisi bahaya. Yang tahu itu orang lain. Yang tahu itu mungkin istri saya, ya. Yang tahu adalah pengendara lain. Kadang-kadang kita mungkin dalam perjalanan orang akan menemui kita dan berkata, Pak, di sana jalannya bahaya, Pak, ya hati-hati. Kita nggak tahu, tapi orang lain itu melihat, Pak, hati-hati. Pelanggaran hukum yang kita lakukan kadang-kadang tidak kita sadari, saudara. Orang lain yang melihat, artinya apa? Kita perlu orang lain. Kita tidak bisa melihat bagian belakang tubuh ini, kecuali ada cermin. Cermin pun masih ada orang yang mengepaskannya supaya kita bisa melihat. Artinya apa? Kita butuh orang lain. Kita perlu orang lain. Nah, kesalahan yang kita lakukan ini, saudara, yang tidak kita sadari, melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar. Ini sangat mempengaruhi keselamatan kita. Kadang-kadang saya baik-baik saja kok selama ini tidak ada masalah. Tapi yang pasti ketika kita dalam posisi blind spot melakukan suatu pelanggaran hukum Allah, itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa melihat belakang tubuh kita sendiri kalau tidak ada orang lain. Nah, saat kita membantu orang lain memperlihatkan, ini loh punggungmu, ini loh kepala bagian belakangmu, apa yang kita lakukan? Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana sikap kita jika kita melihat, kita tahu seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, berada di tepi jurang, tetapi orang tersebut tidak sadar. Gak tahu kalau dia berada di tepi jurang. Sebentar lagi, saya teringat anak saya Evan. Dia pernah naik malam-malam ke Bukit Marundo, 3 orang. Saya wanti-wanti benar sampai situ beli senter polisi yang bisa tembus berapa ratus meter itu demi keselamatan dia. Naik dia malam-malam, maghrib baru sampai di kaki Marundo, baru malam dia baru sampai di atas Bukit Marundo. Nah, paginya dia baru tahu kalau di sampingnya itu adalah jurang yang begitu dalam. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita berada di tepi jurang, di tepi yang sangat dalam, tapi kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengetahui seperti itu? Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Apakah kita masa bodoh? Diam saja, membiarkannya. Sudahlah, itu kan urusan dia. Masa bodoh saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau istri, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kalau suami Anda? Bagaimana kalau anakmu yang berada di tepi jurang? Apakah kau akan masa bodoh? Bagaimana itu jika orang tuamu? Nah, ini saudara. Orang kadang-kadang tidak memikirkan hal ini. Dengan orang lain masa bodoh, tapi bagaimana kalau diri kita sendiri? Bagaimana kalau anak kita, suami, istri, orang-orang yang kita kasih berada di tepi jurang, satu langkah lagi dia sudah terjun ke dalam jurang. Apakah kita akan membiarkan dia celaka? Itu celaka urusan dia. Kami kemarin pada waktu pulang sekitar jam 9:30, kami lewat jalan apa yang terus ke terminal, saya lupa nama jalan itu. Ada orang jatuh. Dia boncengkan sama anaknya. Ketika saya mau tolong, sudah ada orang yang menolong. Karena saya melihat seperti itu, ya puji Tuhan, oh berarti sudah aman. Berarti sudah ada yang menangani. Saya jalan, tapi seandainya nggak ada, tetap kami tolong. Tapi puji Tuhan, saudara, ada mobil yang mungkin yang membuat dia terjatuh itu berhenti di situ, dia tak kecewa. Walaupun sebenarnya nggak karena mobil itu, karena single mobil. Karena kami melihat bersama istri, ya sudah, puji Tuhan sudah ada orang yang membangunkan, kemudian juga bangunkan apa itu, motornya didirikan kembali, kami jalan terus. Karena kami harus mengejar waktu, ya mencari waktu. Nah, kita kalau melihat seperti itu, saudara, kita apakah kita biarkan? Itu kan kecelakaan urusan dia. Apakah kita seperti itu, saudara? Apakah masa bodoh dia saja atau membiarkannya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Atau kita akan menegur dia? Ya. Oh, kamu salah, kamu berada di tepi jurang, jangan. Ya. Apakah kita akan memperingatkannya atau memarahinya? Kenapa tidak? Marah dulu. Kamu bahaya. Jangan begitu. Kita marah perlu. Saya sering ilustrasikan dengan cucu saya sendiri. Dia kalau dengan saya itu lengketnya minta ampun. Sama tandingnya, sama neneknya ini. Gak mau. Dia maunya dengan saya. Kadang-kadang saya tidak bisa berbuat banyak. Kemana-mana ikut, mandi saya, pakai baju saya, kalau kami di Pakuando. Kewalahan saya, saudara.
kadang-kadang minta HP. Nah, dalam kondisi ini ada saat di mana saya harus marah dengan dia, atau marah dengan anak kecil kan biasa. Dengan cara anak kecil tidak seperti orang besar. Saya kasih waktu. Boleh main HP 5 menit ya. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, kalau malam tidur itu jam 12, tetapi kemudian saya peringatkan, nanti jam 10 berhenti ya, kita berhenti, kita istirahat, kita tidur. Puji Tuhan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya kewalahan, akhirnya saya mendapatkan cara bagaimana menghentikan kebiasaan yang buruk ini dalam posisi bahaya. Bagi anak kecil kalau melek terus kan bahaya, dia bawa istirahat, saya juga bawa istirahat. Akhirnya saya bilang jam 10 ya istirahat. Puji Tuhan dia nurut. Ya. Udah ya jam 10 ya, TV matikan, tetap langsung kami tidur bersama. Ya tidur sama kami. Nah, ada saudara waktunya kita marah dengan dia. 5 menit main HP, 10 menit main HP. Fania 10 menit ya, HP itu aku ambil. Puji Tuhan saudara, udah 10 menit ya dikasihkan. Nah, ada suatu keadaan. Dulu saya tidak sanggup berbicara seperti ini, nggak mampu saya berbicara kepada cucu saya seperti ini. Tetapi kalau saya biarkan, oh nggak bisa. Tapi jelek dari dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai orang percaya itu anugerah, betul ya? Hidup sebagai orang percaya itu anugerah. Tetapi terkadang orang itu cenderung untuk hidup dirinya bagi dirinya sendiri. Dia sudah diberikan anugerah, tetapi mereka cenderung hidup untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh dengan orang lain. Orang itu mau celaka kah, mau ditabrak motor kah, tabrak mobil kah, mau masuk jurang kah, itu urusan dia. Kadang-kadang orang seperti itu tidak peduli melihat orang lain yang dalam bahaya. Kemarin pun ketika saya antri bensin, orang bilang, Pak, Bapak salah jalur. Karena saya nggak pernah masuk mobil ini tersebut. Saya pikir, loh kan ini jalur motor. Oh iya Pak, ini khusus orang yang tetap bensin. Rupanya ada khusus tetap bensin, kemudian sebelah sini ada khusus yang untuk orang yang berjalan. Akhirnya apa? Saya diperingatkan, Bapak salah. Akhirnya saya mundur, paling belakang jadinya saya. Ada orang yang memperingatkan. Nah, saya bersyukur. Artinya apa? Orang ini bahwa dia tahu tidak untuk dirinya sendiri. Dia tahu, kemudian dia beritahu saya. Yang menjadi masalah ini kan begini. Orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham ya? Orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini dalam keadaan bahaya. Artinya orang itu merasa sok tahu. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu, saudara, Bu Ampung ketika pertama kali telepon saya pada waktu sakit, saya datang. Jalannya udah susah, pelan, tapi jalannya normal saja, cuma pelan sekali. Nah, saya lihat keramik yang ada di teras ini licin, banyak air tergenang di situ. Saya bilang, Bu Ampung berhenti dulu. Saya ambil lap, saya bersihkan dulu airnya, saya lap dulu. Saya bilang tunggu dulu, berhenti dulu. Nanti sampai jatuh. Saya tuntun setelah itu. Saya tunggu, saya tuntun. Saya bawa sampai di atas motor. Nah, Bu Ampung kan nggak tahu kalau ini bahaya. Karena saya tahu ini bahaya bagi dirinya, kalau dia jatuh bahaya ini orang sakit. Akhirnya saya ambil lap, saya lap keramik itu, kemudian bersih dan agak meskipun saya basah, tetapi puji Tuhan, saya tuntun naik ke motor dan saya ke puskesmas. Dan di dalam perjalanan pun saya bilang, Bu Ampung tolong pegang pinggang saya, karena kalau tidak pegangan nanti sampai bisa jatuh. Pada waktu pulang pun juga saya bilang begitu, tolong pegangan saya, jangan sungkan-sungkan. Saya tahu kalau dia ini tidak pegangan, dia dalam posisi bahaya, dia jatuh. Dia pegang saya. Makanya menjadi istri yang baru itu nggak boleh cemburu. Ya karena saya harus akrab dengan siapa saja. Nggak
Peduli itu istri orang lain, peribahasanya kan seperti itu. Dia pegang, saya tuntun, dan keluh pada waktu pulang juga kayak gitu, karena ini sakit sudah tidak bisa jalan lagi, ya kan? Kita tuntun. Nah, saudara semua jadi kasih oleh Tuhan. Ini yang mesti kita lakukan. Melihat orang lain dalam keadaan bahaya, anak kita dalam keadaan bahaya, istri, suami, orang tua dalam keadaan bahaya, kita tegur, kita ingatkan. Kalau perlu marah, nggak apa-apa. Dulu saudara, saya membuat pagar di rumah halaman itu saya buat bukan supaya rumah itu nampak estetis atau indah, tetapi yang saya pikirkan adalah keselamatan istri saya. Karena itu jauh lebih tinggi 1 meter daripada tetangga. Kalau sampai naik motor udah tanpa sengaja gasnya itu tertarik dan jatuh, itu kan bahaya. Akhirnya saya buat pagar. Kalau semua sekarang menjadi indah dan baik, itu kan hanya variasi saja. Tapi pikiran saya bukan untuk suatu keindahan, tetapi adalah demi keselamatan istri saya. Supaya dia pada waktu gas motor gak jatuh loncat ke halaman orang lain. Saya pikirkan, saya tahu kapasitas istri saya tahu kemampuannya. Kemarin di panggilan itu saya bilang, "Ma, berani gak naik motor sendiri di panggilan itu?" Gak akan berani, ujung-ujungnya apa? Dia berani dituntun saja itu sudah mulai dari berikut sampai rumah. Kali dituntun aja gak akan berani. Karena apa? Saya tahu dia akan berani. Padat kan kapal itu. Apalagi kalau nggak tahu jalur-jalur sekarang banyak sekali pecah-pecah jalur. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita peduli saudara? Perhatikan firman berikut saudara. Galatia pasal 4:1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani, kamu yang mengerti, kamu yang paham, harus menuntun orang itu ke jalan yang benar. Haleluya. Kita ngerti kan? Bapak Ibu ngerti, orang tua ngerti, anaknya dalam bahaya. Ya kita tuntun. Nah, itu memang kewajiban bagi kita. Kamu yang rohani, aku yang ngerti, Anda yang ngerti, Bapak Ibu Saudara yang ngerti. Pimpin mereka, tuntun mereka, ingatkan mereka, peringatkan mereka, hati-hati ya, bahaya. Yang kedua, Galatia pasal 6:3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Oh, aku ini ngerti, aku ini paham, tapi nggak berbuat sesuatu. Bohong itu, bohong. Walaupun tidak bohong, tapi perkataan itu bohong, membohongi dirinya sendiri. Karena apa? Orang yang mengerti pasti dia akan melakukan sesuatu. Orang yang paham pasti melakukan sesuatu. Kalau itu memang di dalam pandangannya ada benar, tetapi dia tidak melakukan, berarti dia menipu dirinya sendiri. Kalau itu merasa benar. Begitu juga dengan kita. Apa artinya kita yang rohani? Apa yang aku paham, aku mengerti, tetapi ternyata kita tidak memperingatkan orang lain. Kita tidak memperingatkan istri, tidak memperingatkan suami, tidak memperingatkan anak-anak kita. Ya percuma, nggak ada gunanya. Dikatakan apa? Ia menipu dirinya sendiri. Yang kedua, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, tahu berbuat baik, tapi yang memberikan, tapi diam saja, sama saja itu membiarkan orang itu jatuh ke dalam jurang dan kita diam saja. Berarti kita telah berdosa. Nah, kadang-kadang orang yang berpikir demikian. Aku nggak melakukan sesuatu apapun,
berbuat apapun. Tetapi kalau dia celaka kan urusan dia. Nah, panggilan kita, kewajiban kita sebagai orang percaya yang mengerti itu adalah bahaya bagi orang tersebut, ya kita peringatkan, kita tegur dia. Jangan mundur. Selanjutnya, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20. Saya ambil dari ayat 20 ya, sampai dari ayat 20. Lengkapnya begini. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya. Kita yang tahu, oh ini berbuat dosa, kita telah menyelamatkan orang tersebut dan kita sendiri juga bebas dari dosa. Ini, ya. Ini saudara 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai dengan 26. Saya ambil di dalam ayat yang ke-26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jalan iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Orang kadang-kadang nggak tahu kalau dia sedang diperdaya iblis, tidak tahu kalau dia sedang diperdaya yang namanya setan, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kita ingatkan dia supaya dia tidak terjebak, dia tidak terbelenggu oleh kehendak iblis. Nah, itulah tugas kita. Makanya terus saya selalu katakan, bagaimana kalau anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita sampai terjerat kepada kehendak-kehendak yang jahat? Ya, bagaimana kita? Bahaya nih kalau semua terjerat iblis yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sebagai kasih tentang sebuah fakta saudara, memimpin orang, menegur orang, mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran itu adalah perintah. Diterima atau tidak teguran kita itu, ialah campur tangan Tuhan yang memiliki. Bagian kita apa? Menegurnya, mengingatkannya. Mengingatkan apa artinya kita mengerti kalau kita tidak berbuat. Akal budi kita nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Jika kita hanya diam saja melihat orang lain yang sedang melakukan pelanggaran, kita itu seperti wasit, saudara, seperti wasit. Ya, wasit itu kalau melihat pemain yang salah, dia sprint itu pelitnya. Dia langsung sprint. Oh, kamu salah. Bahkan dikasih pelanggaran, kartu kuning atau apa. Lalu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada gunanya kita memiliki pengetahuan, kita mengerti, tapi kita diam saja saat melihat seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran dunia. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 3 tadi, apa gunanya? Oh, aku ini berarti kok. Aku mengerti, tapi nggak berarti karena aku tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang terjadi, saudara. Menegur, mengingatkan bukan perkara yang mudah, benar ya? Menegur seseorang, mengingatkan seseorang bukan perkara yang gampang, saudara. Orang biasanya berpikir begini. Satu kendala orang di dalam menegur adalah bagaimana jika tidak menyadarkannya. Jadi kita tegur bukannya malah menyadarkan dia, tetapi justru membuat orang tersebut marah kepada kita. Pernah menemukan seperti itu? Ada pengalaman? Ditegur bukannya dia sadar, bukannya dia berterima kasih, tetapi malah marah sama kita. Pernah melihat wasit dipukul oleh pemain bola? Bolak-balik, sering itu terjadi. Pernahkah saudara melihat ketika mengingatkan seseorang, menegur seseorang, justru orang tersebut dimarahi, dibenci, dimusuhi,
dijauhi. Saya tidak pernah, maksudnya tidak mengalami. Sering saya mengalami menegur seseorang bukannya dia berterima kasih, bukan orang itu bersyukur, tapi orang itu marah dengan saya. Saya percaya bahwa Ibu Saudara juga punya pengalaman yang sama. Kadang-kadang saudara, teguran kita direspon dengan tidak benar. Sudah diingatkan, sudah diperingatkan, sudah dipimpin, bukan direspon dengan tidak benar. Dulu saya orang yang kurang berani menegur seseorang, tapi setelah saya membaca firman Tuhan ini, ternyata mengingatkan seseorang, memimpin seseorang itu adalah kewajiban. Mau gak mau saya memiliki keberanian. Kenapa saya tidak berani, saudara? Jangan-jangan orang itu malah membenci saya. Jangan-jangan orang itu nanti malah kepada saya. Dan bukan terjadi. Apalagi kalau saya ini orangnya gak enakan. Saya gak enak malah kalau saya tegur dia. Tentu Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman. Nanti takutnya dia marah. Saya mau sampaikan saudara, menegur seseorang, mengingatkan seseorang itu gak ada urusannya dengan perasaan seseorang. Jangan sampai perasaan tidak enak lalu menjadi penghambat, lalu orang jatuh ke dalam jurang. Jadi gak ada kaitannya dengan itu. Aku gak enak Pak, perasaan saya tidak enak. Saudara, saat kita mengingatkan seseorang, saat kita memperingatkan seseorang, tidak ada hubungannya dengan perasaan. Seharusnya perasaan kita tidak menjadi penghambat. Karena kalau menjadi penghambat, orang itu akan celaka. Kadang-kadang orang juga terbuat berpikir seperti itu. Kenapa sih saya itu tidak merasa masa bodoh saja? Kenapa sih saya tidak cuek saja? Kenapa sih saya itu tidak masa bodoh dalam urusan orang saja? Ada yang berpikir, wah itu urusan orang lain. Dan kemudian coba-coba urusi saya. Bapak Ibu Saudara semuanya berkata ini yang sering terjadi. Bagaimana jika tidak menyadarkan, tetapi justru orang tersebut malah marah dan membenci kita? Saya katakan gak usah kecewa, gak usah sakit hati, gak usah kecewa. Sekali lagi, tugas kita adalah menegurnya, mengingatkannya, dan memperingatkan, dan juga memimpinnya kembali ke jalan yang benar. Saya, saudara, sering dimarahi pimpinan manajer saya pada waktu itu habis-habisan. Dia tidak peduli dimanapun berada, entah itu di pelabuhan, entah itu di pasar. Mungkin istri saya masih ingat yang namanya Miss Werian Romongso, orang Cina dari Jakarta Utara. Dia kalau marah nggak peduli di pasar maupun di pelabuhan. Kalau saya sakit hati, ya saya sakit hati, saya jujur. Saya tersinggung, ya saya tersinggung. Saya marah, iya saya marah. Kenapa saya dimarahi tengah-tengah umum seperti ini? Tetapi setelah saya pikir, saudara, ternyata dia marah itu benar. Karena kalau saya tidak dimarahi, saya bisa melakukan kesalahan itu. Dan saya juga tidak mau berlama-lama. Karena apa? Saya butuh pekerjaan. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana tanggung jawab saya kepada keluarga saya? Nah, ada orang, saudara, ada orang. Ya. Kalau ditegur, dia marah dan tidak terima. Karena apa? Merasa aku ini sudah melakukan hal yang benar gitu. Kenapa dia dimarahi? Dan yang menegur itu salah. Aku udah benar, kamu yang salah. Ujung-ujungnya apa? Banyak orang yang bersumbu pendek, lalu marah, lalu tidak ibadah, lalu tidak melayani, dan lain sebagainya. Bersumbu pendek, gampang terbakar. Malah menyalahkan orang lain. Saya mau kasih contoh, saudara. Samuel apa yang tadi yang dikatakan Samuel? Pada waktu itu Samuel malah menyalahkan. Pada waktu itu Saul
ditegur oleh Nabi Samuel. Saul diingatkan oleh Nabi Samuel, tetapi dia malah menyalahkan Nabi Samuel. Karena apa? Nabi Samuel ini dianggap tidak tepat pada waktunya. Nah, salah lagi. Nanti diingatkan malah, begitu diingatkan katanya Samuel itu tidak tepat pada waktunya. Salah. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya, apa dikatakan Samuel itu? Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Aku ini sudah mengingatkan kamu. Kenapa kau marah dengan saya? Apa kata Saul? Karena kau melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan pada orang Filistin telah berkumpul di Gilgal. Salahkan lagi. Nah, begitu. Nah, kadang-kadang orang yang mengerti seorang pimpinan itu pasti menjadi tempat daripada pelampiasan hal-hal yang tidak benar. Ya. Tanggung jawab, saudara. Ya. Tanggung jawab kita tidak menegur, tidak mengingatkan seseorang yang melakukan pelanggaran, saudara. Itu sama saja kita mengabaikan tanggung jawab rohani kita. Kita mengabaikan tanggung jawab moral yang kita terima dari Allah. Kita punya tanggung jawab, anak-anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita punya tanggung jawab. Pikirkan keselamatannya. Saya pernah sampaikan sekali, jangan hanya memikirkan hidup enak, tapi pikirkan mati yang enak, gitu. Bagaimana nanti hidupku enak? Seharusnya bagaimana supaya aku mati kok nanti enak? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengabaikan orang yang dalam bahaya itu sama saja mengabaikan perintah Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini sudah sangat familiar ini. Firman Tuhan ini, ayat ini di telinga kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terlintas di dalam otak kita apa, saudara? Wah, ini pasti ada masalah ini. Nanti bisa terjadi konflik ini. Saya bisa kelahi. Dan tidak dapat dipungkiri, saudara. Teguran kadang-kadang mengantar kita kepada konflik, mengantar kita kepada masalah. Entah gembala dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, gembala antar gembala, pendeta antar pendeta. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesuatu, terjadi konflik. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, jangan takut konflik. Jangan takut konflik demi keselamatan, demi keamanan daripada orang tersebut. Efek dari menegur pasti ada konflik. Efek dari kita mengingatkan seseorang pasti ada konflik. Orang menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Oleh sebab itu, saudara, konflik bukan hal yang tabu. Justru melalui konflik, melalui permasalahan itu, kita bisa saling menajamkan karakter. Karakter akan semakin tajam. Saya dengan istri saya dengan Pak Ali, saya dengan Pak Age, Bu Age, Bapak Bacek, dan semuanya, kita akan semakin tajam. Menjadi alat semakin berguna. Ini alat hidup dari alat tajam. Semakin tajam. Tergantung bagaimana kita merespon konflik tersebut. Apakah dengan hikmat Tuhan atau tidak. Bukan kita menghalalkan dengan konflik, tidak. Tetapi jangan takut konflik demi kebenaran. Pasti. Jangan berpikir ya, kalau kita menyampaikan kebenaran, lalu seseorang akan mengalungkan bunga. Oh, ini Pak Mardi ada bunga yang bagus,
Mahkota duri yang kita dapatkan, Yesus saja mendapatkan mahkota duri. Siap-siaplah menerima mahkota duri kalau ingin menjalankan firman Tuhan ini. Dan itu bagus, gak apa-apa. Saling menegur, saling mengingatkan adalah bentuk relasi yang sehat dan bertumbuh dalam Tuhan. Kalau saya sering mengingatkan, kalau Bapak Ibu sudah sering mengingatkan saya, berarti ini ada hubungan baik. Justru kalau saya diam saja masa bodoh, saya sudah gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, ini adalah badan bahaya. Termasuk ketika juga kalau Bapak Ibu Saudara melihat kesalahan saya kok diam saja, berarti membiarkan saya jatuh ke dalam jurang. Tetapi kalau relasinya baik, hubungan saya dengan saudara itu baik, pasti saya diingatkan. Kita saling mengingatkan, berarti hubungan kita itu adalah baik. Jangan suka-suka. Jangan suka-suka. Cuma masalahnya masih banyak dari kita itu yang memilih tidak menegur masa bodoh dan tidak peduli dia saja. Udah itu urusan orang lah. Bodoh amat. Dengar seperti itu. Di gereja, saudara, di gereja dosa harus diungkapkan. Di gereja kesalahan harus diungkapkan. Harus. Karena kalau tidak diungkapkan, orang tidak tahu kalau dia itu berbuat dosa. Orang tidak tahu kalau dia itu sedang melakukan pelanggaran. Firman Tuhan sudah mengatakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya pasti diungkapkan. Di gereja, namanya kesalahan, namanya pelanggaran, harus diungkapkan. Harus. Daud ketika berbuat salah, berlembar-lembar itu firman Tuhan ditulis. Daud ketika melakukan kesalahan, tetapi ketika raja yang baik, dia cukup ditulis, raja ini memerintah tahun ini sampai tahun ini selesai. Tetapi ketika Daud berbuat salah, apa yang diceritakan dalam Alkitab? Banyak sekali. Kenapa diungkap? Karena Allah ingin supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Manusia cenderung menutupi kesalahannya. Manusia cenderung menutupi pelanggarannya. Kalau diingatkan marah, kalau diingatkan dia tersinggung, sakit hati. Tetapi Tuhan pasti mengungkapkan kesalahan itu. Pasti. Gereja itu tempatnya, bengkelnya untuk memperbaiki diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3:16 benar-benar mengajar kita itu mengkorek kesalahan kita, dikorek. Nah itu tempatnya di gereja. Tidak ada kesalahan yang tidak diungkapkan, karena kalau tidak itu nanti dosa bisa dianggap sebuah kebenaran. Jika kita tidak jujur menghadapi dosa, saudara, berarti kita tidak sedang berada bersama dengan Kristus. Ya, kalau dosa kok ditelanjangi terus, dipermalukan terus, mungkin punya pemikiran seperti itu. Tidak ada yang tertutupi dari hadapan Tuhan. Tidak ada. Kalau ada orang Kristen yang menutupi dosanya, itu bukan dari Tuhan. Ya. Dosa nggak boleh ditutupi. Kalau dosa tidak diungkap, kalau dosa pelanggaran tidak disampaikan, itu dosa akan dianggap sebuah kebenaran, dianggap dosa itu adalah bukan dosa. Gereja harus menjadi tempat di mana dosa diungkap, bukan dosa ditutupi. Nah, gereja menjadi apa? Gereja menjadi apa? Banyak, saudara, banyak orang ketika ditegur, diingatkan, mereka meninggalkan gereja, mereka pergi ke tempat lain. Ya mungkin berpikir di gereja lain karena diungkapkan, pasti diungkapkan. Menegur bukan berarti bermaksud menjatuhkan, melainkan membantu orang tersebut untuk menyadari kesalahan. Aku ini menjatuhkan, mempermalukan, enggak. Supaya orang itu sadar, supaya anak kita bisa terima kamu salah ya, kamu tidak benar.
Saat kita membuka Alkitab, saudara, kita akan tahu bagaimana Allah itu seringkali menggunakan teguran sebagai alat untuk menuntun manusia dalam pertumbuhan rohani. Menegur itu bukti kasih. Karena aku mengasihi anakku, mengasihi cucuku, ya saya tegur, kamu tidak benar, kamu ini tidak melakukan hal yang benar. Nah, kadang mengasihi, gitu, ya, karena aku dikasih, karena perhatian, bentuk kasih. Kalau saya benci, saya biarkan, sudah masa bodoh. Kecuali orang nggak mau ditegur, ya, kecuali orang nggak mau ditegur, udah bisa biar tampuk tangan Tuhan saya dan dia dialami. Nah, ini dapat kita lihat di sini, saudara. Ibrani 12 ayat 4. Ya. Sebab orang yang dikasihi Tuhan dan ia menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang diterima. Setiap orang yang dikasihinya ditegurnya. Orang yang dikasihi Tuhan pasti ditegur. Makanya orang begitu bangga, aku ini anak Tuhan, aku ini anak Allah. Tapi ketika diperlakukan sebagai anak, ditegur, kemudian diperingatkan, dia nggak terima. Ini kok katanya Bapak, kok marah dengan saya? Loh, kalau Bapak marah dengan anak kan wajar. Karena apa? Kasih. Ya. Karena orang yang mengerti marah itu kasih, membentukkan bentuk kasih itu, menyatakan bentuk kasih itu, supaya orang sadar, supaya orang paham. Oleh sebab itu, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, ini ya. Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Di Daud ini, gak apa-apa aku dipermalukan, gak apa-apa aku dihukum, gak apa-apa aku diperingatkan seperti itu. Itulah kasih. Nah, ini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Itulah kasih itu. Ya. Jangan sampai banyak orang fasik menghiasi kepala. Nah, orang-orang yang tidak mengerti, jangan sampai kalau kita sungguh waktu berdoa menentang kejahatan mereka. Bapak itu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, satu ayat lagi, saudara, jangan buru-buru ya. Satu ayat lagi, Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Tadi belum menunjukkan Amsal 11 dulu ya. Anakku, janganlah enggan jika Tuhan menegur, janganlah murka jika Allah mencela. Nah, nggak usah marah itu kalau Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita, nggak usah marah. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Kemudian sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, itu bentuk kasih Allah. Ya. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, saudara. Mungkin bisa memakai teman kita, memakai tetangga kita, memakai saudara-saudara kita. Ya. Jika orang baik dapat mengoreksi aku, ini kata Daud ya dalam terjemahan. Jika orang lain dapat mengoreksi aku akan menganggapnya suatu hal yang baik. Daud berterima kasih. Nah, lain waktu saudara saya akan sampaikan bagaimana sih menegur, karena kadang-kadang begini. Bagaimana sih menegur dengan supaya orang tidak marah dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Nanti suatu saat kita akan saya sampaikan bagaimana cara menegur yang baik. Karena di waktu saya sudah cukup panjang. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita ketika mereka menemukan dengan benar, itu akan pertumbuhan rohani kita. Akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Allah ingin menjadikan kita berikan